Halo Mas Bro, kita lanjut dengan sutra-sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, di akhir perjalanan, sang master menemukan kebebasan. Tujuan dari pencariannya adalah untuk menemukan kebebasan, tetapi seseorang harus mulai menjadi tuan bagi dirinya sendiri, tuan bagi kesadarannya. Itulah awalnya, langkah pertama. Dirimu bukanlah tuan bagi kesadaranmu sendiri. Dirimu adalah budak dari 1001 keinginan, pikiran, imajinasi. Dirimu ditarik ke arah ini dan itu. Dirimu tidak tahu siapa dirimu, dan kemana dirimu akan pergi. Dirimu sama sekali tidak tahu mengapa dirimu ada. Dirimu tidak tahu tujuan hidupmu, dirimu tidak memiliki arah. Bagaimana dirimu bisa menjadi tuan bagi dirimu sendiri? Hal pertama untuk menjadi tuan bagi diri sendiri adalah menjadi lebih sadar akan tindakan dan pikiranmu. Ketidaksadaran adalah perbudakan, kesadaran adalah penguasaan. Parasan Yasin disebut sebagai suami, kata suami berarti tuan. Itu berarti seseorang yang mencoba untuk menjadi terpusat dalam keberadaannya, berakar dalam kesadarannya. Orang yang mencoba untuk tidak ditarik oleh keinginan yang bertentangan dengan keinginannya. Tetapi keinginan itu sangat licik, dan ego memainkan permainan sedemikian rupa, sehingga kecuali dirimu selalu waspada, dirimu akan tetap menjadi budak. Rabinowitz, yang bersembunyi dari Nazi, bersama istrinya di loteng terpencil di Berlin, memutuskan untuk menghirup udara segar. Saat berjalan-jalan, ia berhadapan langsung dengan Adolf Hitler. Pemimpin Jerman itu mengeluarkan pistol, dan menunjuk tumpukan kotoran kuda di jalan. "Baiklah, Yahudi," teriaknya, "makan itu atau aku akan membunuhmu." Sambil gemetar, Rabinowitz melakukan apa yang diperintahkan. Hitler mulai tertawa terbahak-bahak, hingga ia menjatuhkan senjatanya. Rabinowitz menyambarnya dan berkata, "Sekarang, kamu makan kotorannya atau aku akan menembak." Adolf Hitler berlutut dan mulai makan. Saat ia sibuk, Rabinowitz menyelinap pergi, berlari melalui gang, memanjat pagar, dan berlari menaiki tangga menuju loteng. Ia membanting pintu hingga tertutup, menguncinya dengan baut dan kunci dengan aman. "Bessie! Bessie!" teriaknya kepada istrinya. "Tebak dengan siapa aku makan siang hari ini?" Ego sangat halus. Ia bisa menemukan peluang yang sebenarnya tidak ada. Ia bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan dirimu harus sangat waspada, karena pikiran selalu merasionalisasi. Pikiran bisa terus merasionalisasi segalanya, dan ia bisa merasionalisasi dengan sangat indah, sehingga dirimu pun akan tergoda. Pikiranmu sendirilah yang menipu dirimu. Kecuali jika seseorang benar-benar berkomitmen untuk menjadi bebas, mustahil untuk menjadi bebas. Sangat jarang seseorang menjadi bebas, sangat jarang. Seorang Yesus, seorang Musa, seorang Muhammad, hanya sedikit dan jarang. Namun, setiap orang memiliki kapasitas, setiap orang memiliki benih, potensi. Dirimu bisa menjadi seorang Yesus, dirimu bisa menjadi seorang Buddha, dirimu bisa menjadi seorang Konfusius, dirimu bisa menjadi seorang Sokrates. Semua yang dibutuhkan, semua yang dituntut, ada di sana. Hanya satu hal yang hilang, dirimu belum memutuskan, dirimu ragu-ragu. Dirimu belum memutuskan untuk menjadi tuan atas keberadaan dirimu sendiri. Dan kemudian hal-hal bodoh terus menipumu, tetapi dirimu selalu bisa merasionalisasi. Dirimu selalu bisa menemukan cara dan sarana untuk melindungi diri sendiri, menipu orang lain,
dan menipu diri sendiri, kecuali jika keputusan yang sangat disengaja dan sadar telah dibuat. Aku menyebut keputusan itu sannyas. Sannyas tidak lain adalah sebuah keputusan total, komitmen, keterlibatan bahwa sekarang seluruh energiku akan bergerak ke satu arah, yaitu kebebasan. Aku telah memutuskan untuk bebas dari semua keinginan, dan bebas dari semua kesedihan. Kebebasan tanpa batas adalah tujuanku. Dan itu bisa dicapai. Begitu keputusan itu ada, dan dirimu menuangkan energimu ke dalamnya dan memeliharanya, tidak ada yang bisa mencegahmu untuk mencapainya. Itu adalah hak asasimu. Sutra berikutnya, mereka yang terbangun, tidak pernah beristirahat di satu tempat. Seperti angsa, mereka bangkit dan meninggalkan danau. Buddha berkata, jika dirimu mulai terbangun, dirimu akan terkejut, bahwa seluruh hidupmu terjebak di tempat yang sama, dirimu tidak benar-benar bergerak. Gerakanmu kosong, tidak berdaya. Dirimu tidak bergerak, karena dirimu tidak mencapai manapun. Dirimu bergerak naik turun di tepi yang sama, berpikir bahwa dengan berlari naik turun, dirimu akan mencapai pantai seberang. Tetapi pantai seberang itu masih sangat jauh, dan dirimu membuang-buang napas dengan sia-sia. Mereka yang terbangun, mereka yang berkomitmen pada kebebasan, mereka yang mengambil keputusan bahwa sekarang aku akan bebas dari semua yang gelap dalam diriku, dari semua yang menciptakan masa depan dalam diriku, dari semua yang telah berlalu dalam diriku. Aku akan bebas dari semuanya. Aku akan menjadi kebebasan murni, sehingga aku bisa memiliki sayap, dan aku bisa terbang tinggi, ke puncak tertinggi keberadaan dan eksistensi. Kecuali dirimu memutuskan itu. Dan untuk memutuskan itu membutuhkan keberanian. Banyak orang datang ke sini, dan mereka terus ragu selama berbulan-bulan, tentang apakah akan mengambil lompatan atau tidak. Dan tidak pernah sejenak pun berpikir, apa yang harus mereka hilangkan. Tidak pernah sejenak pun menyadari, bahwa waktu bergegas keluar dari tangan mereka, hari esok mungkin tidak akan pernah datang. Jika sesuatu harus dilakukan, itu harus dilakukan sekarang juga. Dan anehnya manusia dan caranya. Apa yang tidak berguna segera siap dilakukannya, dan apa yang sangat berharga ia tunda. Ia terus mengatakan, besok, dan hari esok tidak pernah datang. Sebaliknya datanglah kematian. Dan ini telah terjadi berkali-kali. Ini bukanlah kehidupan pertamamu di bumi. Dirimu telah hidup jutaan kali, dan setiap kali, penundaan ini telah menjadi akar penyebab kesengsaraanmu. Sekarang jangan menunda lagi. Gunakan kesempatan ini. Gunakan konteks yang aku ciptakan di sini. Ini adalah ladang Buddha. Jika dirimu siap untuk melompat ke dalamnya, dirimu tidak akan pernah sama lagi. Namun, lompatannya harus total. Dirimu tidak boleh bergantung pada bank, dirimu harus meninggalkan bank secara mutlak. Dalam pelepasan itu, dalam penolakan terhadap bank, transformasi terjadi. Dirimu mulai menjadi bebas. Bukan rantai yang membuatmu terikat. Dirimulah yang berpegangan pada rantai, dirimulah yang berpegangan pada rantai. Ini adalah situasi yang sangat tidak masuk akal. Penjara tidak menahanmu. Dirimulah yang takut untuk keluar. Dan dirimu terus percaya bahwa tidak ada jalan keluar, apa yang bisa ditemukan di luar. Mereka yang telah pergi tidak pernah kembali. Siapa yang tahu? Ada binatang buas dan bahaya. Di sini aku aman, hidup dengan nyaman.
Jangan berpikir dalam hal kenyamanan, berpikirlah dalam hal kebebasan. Jangan berpikir dalam hal keamanan, berpikirlah dalam hal menjadi lebih hidup. Dan satu-satunya cara untuk menjadi lebih hidup adalah dengan hidup dalam bahaya, dengan mengambil risiko, dengan melakukan petualangan. Dan petualangan terbesar bukanlah pergi ke bulan. Petualangan terbesar adalah pergi ke inti terdalam dirimu sendiri. Mereka yang terbangun tidak pernah beristirahat di satu tempat. Jangan stagnan, jangan tetap di satu tempat batin. Bergeraklah. Gerakan adalah kehidupan. Jadilah sungai. Jangan tetap menjadi kolam yang stagnan, jika tidak dirimu akan bau. Itulah sebabnya jutaan orang bau. Hidup mereka tampaknya bukan berkah. Hidup mereka tidak memberikan aura keindahan, hidup mereka tidak bersinar. Mereka tampaknya benar-benar gelap dan suram, sangat tertekan, bersembunyi di dalam gua mereka sendiri, tidak mampu keluar di bawah sinar matahari, di bawah bulan, di bawah hujan, di bawah angin. Tidak cukup berani untuk terbuka seperti bunga, tidak mampu mengambil risiko, dan berada di sayap. Mereka yang terbangun tidak pernah beristirahat di satu tempat. Itulah pertumbuhan. Teruslah bertumbuh. Tuhan bukanlah sesuatu yang akan dirimu temui di jalan. Keilahian adalah pertumbuhan utamamu. Tuhan tidak bisa ditemukan dimanapun, dirimu harus menjadi Tuhan. Faktanya, dirimu adalah Tuhan, dirimu hanya perlu menemukan realitasmu. Manusia sejati adalah orang yang terus bertumbuh. Setiap pagi matahari tidak pernah menemukannya di tempat yang ditinggalkannya pada malam terakhir. Setiap malam matahari menemukannya di tempat lain, tidak di tempat yang sama persis dengan tempat yang ditemukannya di pagi hari. Dia adalah gerakan, dia adalah revolusi. Dia terus maju, dia tidak pernah menoleh ke belakang. Dia tidak pernah bergerak di jalan lama yang dilalui, dia menemukan jalannya sendiri. Seperti angsa, mereka terbang dan meninggalkan danau. Pernahkah dirimu melihat angsa meninggalkan danau? Aku teringat Ramakrishna. Samadhi pertamanya, pandangan pertamanya tentang keilahian, pandangan sekilas tentang kebenaran atau kebahagiaan, terjadi ketika dia baru berusia 13 tahun. Dia baru saja kembali dari ladangnya, dia adalah putra seorang petani. Dia baru saja kembali ke rumahnya. Di tengah jalan ada sebuah danau. Musim hujan akan segera tiba, musim hujan sudah dekat. Langit mulai mendung, awan gelap, guntur, kilat. Dan Ramakrishna hampir berlari, karena sepertinya hujan akan turun dengan deras. Dia melewati danau di desa itu. Karena dia berlari, dia mengganggu angsa-angsa di danau itu, dan mereka semua terbang bersama. Angsa adalah salah satu burung yang paling cantik, yang paling putih, simbol kemurnian, kepolosan. Antrean panjang angsa tiba-tiba terbang tinggi dengan latar belakang awan hitam. Ramakrishna terbawa ke dunia lain. Penglihatan itu begitu indah, dan penglihatan itu merupakan pesan yang begitu dalam. Dia jatuh di tepi danau itu dalam kegembiraan yang luar biasa. Kegembiraan itu begitu besar, sehingga dia tidak bisa menahannya. Dia hampir tidak sadarkan diri sejauh menyangkut dunia luar. Para petani lainnya kembali ke rumah mereka, semua orang terburu-buru. Awan mendung terlihat di sana dan hujan akan turun, dan mereka ingin segera pulang. Mereka mendapati Ramakrishna terbaring di tepi danau, dalam keadaan tidak sadarkan diri, tetapi dengan wajah yang sangat gembira.
Begitu berseri-serinya sosoknya, sehingga mereka semua berlutut. Pengalaman itu begitu luar biasa, sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Mereka menggendong Ramakrishna pulang, mereka memujanya. Ketika Ramakrishna kembali tersadar, mereka bertanya, apa yang terjadi? Ramakrishna berkata, pesan dari alam baka, Ramakrishna, jadilah angsa. Buka sayapmu, seluruh langit adalah milikmu. Jangan terperangkap oleh danau dan kenyamanan, keamanan, dan keselamatannya. Aku bukan lagi orang yang sama. Aku telah dipanggil. Keberadaan telah memanggilku. Dan sejak hari itu, Ramakrishna tidak pernah menjadi orang yang sama lagi, sesuatu dipicu oleh angsa-angsa yang terbang tinggi di langit. Buddha berkata, seperti angsa, mereka terbang dan meninggalkan danau, seolah-olah Buddha sedang meramalkan sesuatu tentang Ramakrishna. Jaraknya sangat jauh, 25 abad, tetapi ramalan itu benar. Ini bukan hanya tentang Ramakrishna, ini tentang semua orang yang akan terbangun selamanya, ini tentang semua Buddha. Angsa telah menjadi simbol orang yang telah terbangun di timur, oleh karena itu orang yang telah terbangun disebut Paramahansa. Paramahansa berarti angsa besar. Sutra berikutnya, di udara mereka bangkit dan terbang dalam jalur yang tak terlihat, tidak mengumpulkan apapun, tidak menyimpan apapun. Makanan mereka adalah pengetahuan. Mereka hidup dalam kekosongan. Mereka telah melihat cara untuk membebaskan diri. Sutra ini sangat penting. Minumlah perlahan-lahan, biarkan meresap ke dalam hatimu. Di udara mereka bangkit. Dunia spiritual adalah dunia yang halus, lebih mirip udara daripada bumi. Dirimu bisa merasakannya, tetapi tidak bisa melihatnya. Dirimu bisa menghirupnya dan hidup di dalamnya, tetapi dirimu tidak bisa menggenggamnya dalam genggamanmu. Dunia itu tidak terlihat. Di udara, dunia itu terbang dan terbang dalam lintasan yang tidak terlihat. Dan lintasan seorang Buddha, seseorang yang telah tercerahkan, tidak terlihat. Karenanya tidak seorang pun bisa mengikuti seorang Buddha. Ia tidak meninggalkan jejak kaki. Ia seperti angsa yang terbang di langit, ia tidak meninggalkan jejak kaki. Ia tidak seperti seseorang yang berjalan di atas pasir. Buddha telah berkata berulang-ulang, aku seperti angsa, burung di langit. Aku tidak meninggalkan jejak kaki. Karena itu kamu tidak bisa meniruku, karena itu tidak perlu repot-repot meniru. Pahami, itu sudah cukup. Dengarkan, rasakan, seraplah semangat seorang Buddha, itu saja. Diberi makan oleh kehadirannya, tergetar oleh keberadaannya, tetapi jangan mencoba untuk meniru. Jangan mencoba untuk menjadi tiruan, karena keberadaan hanya mencintai yang asli, tiruan ditolak. Di udara mereka bangkit dan terbang, dalam jalur yang tak terlihat, tidak mengumpulkan apapun, tidak menyimpan apapun. Orang yang telah terbangun, tidak mengumpulkan apapun, tidak menyimpan apapun. Ia tetap benar-benar kosong di dalam. Ia tidak mengumpulkan apapun, tidak menyimpan apapun, berarti ia terus-menerus mati terhadap masa lalu. Masa lalulah yang dirimu kumpulkan, masa lalulah yang dirimu simpan. Dirimu pikir itu sangat berharga, semuanya sampah. Bahkan pengalaman masa lalu yang paling hebat pun adalah sampah. Pengalaman itu hebat saat masih ada, setelah berlalu, pengalaman itu tidak berguna. Buanglah. Lupakan semua tentang masa lalu, agar dirimu bisa tetap bersih dan murni, serta siap untuk yang baru. Jika dirimu menjadi terlalu sibuk dengan masa lalu, siapa yang akan siap untuk yang baru?
dan yang baru terus-menerus mengganggumu. Tetaplah lapang, teruslah menciptakan ruang di dalam dirimu. Dan satu-satunya cara adalah tidak menyimpan apapun. Masa lalu yang tersimpan menjadi egomu. Masa lalu menciptakan ego. Dan ego begitu memenuhimu, sehingga tidak menyisakan ruang bagi keilahian, kebenaran, kebahagiaan untuk mengalir masuk, atau keindahan untuk menembusmu. Matahari datang dan mengetuk pintu-pintumu, tetapi pintu-pintumu tertutup. Bulan datang dan menunggu di pintu, tetapi dirimu tidak membukanya, karena dirimu terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Dirimu adalah satu-satunya penghalang antara dirimu dan keberadaan. Dirimu harus menghilang. Dan ingatlah bahwa ego akan menemukan cara-cara baru untuk masuk ke dalam dirimu. Jika dirimu mendorongnya keluar dari pintu depan, ia akan datang dari pintu belakang. Ia akan memakai topeng-topeng baru. Ia mungkin menjadi pengetahuan, pertapaan. Ia bisa berpura-pura menjadi apa saja. Tetapi ingatlah, masa lalu yang terakumulasi dengan cara apapun, pasti akan memuncak menjadi ego. Dan ego selalu membandingkan, ego selalu berpikir dalam hal superioritas, inferioritas. Dan karena perbandingan-perbandingan ini, gagasan-gagasan tentang superioritas dan inferioritas ini, dirimu terus menderita, dirimu hidup dalam kesedihan. Tidak ada yang lebih unggul, dan tidak ada yang lebih rendah, karena perbandingan itu salah, perbandingan itu sendiri tidak valid. Dua orang tidak bisa dibandingkan, karena masing-masing unik, mereka tidak sama. Dirimu bisa membandingkan dua mobil Ford, tidak apa-apa, tetapi dirimu tidak bisa membandingkan dua manusia. Apa yang harus dikatakan tentang manusia? Dirimu bahkan tidak bisa membandingkan dua semak mawar. Dirimu tidak bisa membandingkan dua batu. Dirimu tidak bisa membandingkan dua kerikil di tepi pantai, karena setiap kerikil itu unik. Tidak ada kerikil lain yang seperti itu, tidak hanya di bumi ini, tetapi juga di bumi manapun, di planet manapun. Para ilmuwan mengatakan setidaknya ada 50.000 bumi tempat kehidupan ada, dan jutaan planet yang mati. Dan setiap planet pasti memiliki miliaran kerikil, tetapi dirimu tidak akan menemukan kerikil lain yang persis seperti kerikil ini. Bagaimana dirimu bisa membandingkan dua hal yang tidak sama? Perbandingan adalah jalan ego. Hindari perbandingan, jika tidak, dirimu akan selalu menderita. Dirimu akan menderita dalam dua cara. Terkadang egomu akan merasa lebih unggul daripada seseorang. Itu akan membuatmu sombong. Itu akan merasuki pikiranmu, itu akan membuatmu tegang. Dirimu tidak akan berjalan di bumi, dirimu akan mabuk, terbius. Atau terkadang dirimu akan merasa rendah diri, kemudian dirimu juga akan putus asa, hancur. Sekali lagi, penderitaan dan rasa sakit yang hebat. Dan ini akan terjadi terus-menerus. Karena dalam satu hal, dirimu mungkin terlihat lebih unggul dari seseorang, dan dalam hal lain dirimu mungkin terlihat lebih rendah dari orang lain. Seseorang lebih tinggi dari dirimu, dan seseorang yang lain lebih kecil dari dirimu. Seseorang lebih cantik, meskipun dirimu lebih berpengetahuan. Tetapi seseorang lebih kuat, memiliki tubuh yang lebih berotot, lebih atletis, dan dirimu terlihat sangat miskin di hadapannya. Seseorang begitu jelek, sehingga dirimu merasa hebat dibandingkan dengannya. Dan seseorang begitu cantik, sehingga dirimu mulai merasa jelek. Sekarang dirimu akan didorong dan ditarik di antara keduanya, kedua batu ini akan menghancurkanmu. Ini akan terjadi setiap hari, ini akan terjadi setiap saat.
ada jutaan orang dan setiap individu itu unik. Hentikan omong kosong tentang perbandingan itu. Namun, dirimu tidak bisa menghentikannya, kecuali dirimu menyingkirkan masa lalu. Masa lalu hidup dalam perbandingan, ego memakan perbandingan. Sutra berikutnya, tidak mengumpulkan apapun, tidak menyimpan apapun. Makanan mereka adalah pengetahuan. Pengetahuan bukanlah terjemahan yang tepat dari apa yang dimaksud Buddha. Akan lebih tepat jika menerjemahkannya sebagai mengetahui, bukan pengetahuan. Perbedaan antara kedua kata ini mungkin tidak tampak besar, tetapi sangat besar, sangat luas. Sangat penting untuk memahami perbedaan antara pengetahuan dan mengetahui. Pengetahuan selalu ada di masa lalu, itu adalah fenomena yang sudah selesai, titik yang lengkap telah datang. Mengetahui selalu merupakan proses yang sedang berlangsung. Mengetahui itu hidup, pengetahuan itu mati. Seorang Buddha bukanlah manusia yang berpengetahuan, melainkan manusia yang mengetahui. Seorang sarjana adalah manusia yang berpengetahuan, seorang cendekiawan adalah manusia yang berpengetahuan, tetapi bukan manusia yang mengetahui. Mengetahui itu seperti sungai, mengalir. Dan sangat penting untuk diingat, sejauh menyangkut Buddha, bahwa ia tidak percaya pada kata benda, ia percaya pada kata kerja. Ia mengatakan kata benda hanyalah sebuah kemudahan. Faktanya, pada kenyataannya, kata benda tidak ada, hanya kata kerja. Ketika dirimu mengatakan, ini adalah pohon, pernyataanmu bisa diterima secara linguistik, tetapi tidak secara eksistensial. Karena pada saat dirimu mengatakan, ini adalah pohon, pohon itu bukan lagi pohon yang sama. Satu daun mati telah jatuh, satu daun baru telah mulai tumbuh, kuncupnya telah terbuka. Burung yang bernyanyi di pohon itu tidak lagi bernyanyi. Matahari yang bersinar di pohon itu tersembunyi di balik awan. Itu bukan lagi pohon yang sama, dan ia tumbuh, terus tumbuh. Pohon, sejujurnya, seharusnya disebut menjadi pohon, bukan pohon. Sungai seharusnya disebut menjadi sungai, bukan sungai. Segala sesuatu tumbuh, bergerak, segala sesuatu berubah. Kata kerja itu benar, kata benda itu salah. Jika suatu hari kita akan menciptakan bahasa eksistensial, bahasa itu tidak akan mengandung kata benda, bahasa itu hanya akan mengandung kata kerja. Dirimu bukanlah orang yang sama, yang datang untuk mendengarkan wacana. Ketika dirimu pergi, dirimu akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Begitu banyak air telah mengalir ke sungai Gangga, begitu banyak yang telah berubah. Dirimu mungkin datang dengan sangat sedih, dan dirimu mungkin pergi dengan tertawa. Dirimu mungkin datang dengan sangat serius, dan dirimu mungkin pergi dengan sangat ceria. Perubahan-perubahan ini sangat penting. Oleh karena itu, aku akan menerjemahkannya. Makanan mereka, makanan orang-orang yang telah terbangun, adalah mengetahui. Pengetahuan bukanlah terjemahan yang tepat. Mereka terus-menerus dalam keadaan sadar, mereka terus belajar, mengetahui. Mereka tidak pernah berkata, aku telah tahu. Mereka hanya berkata, aku siap, terbuka untuk tahu, lebih siap, lebih terbuka untuk tahu. Intinya tidak pernah datang, prosesnya terus berlanjut. Hidup adalah sebuah proses, bukan benda, bukan komoditas. Kehidupan adalah sungai yang tak berujung, tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak ada habisnya, as damo sanantano. Ini adalah hukum kehidupan, bahwa segala sesuatu terus berubah. Buddha berkata, kecuali perubahan, semuanya berubah.
Heraklitus akan setuju dengan Buddha, Buddha akan setuju dengan Heraklitus, mereka akan saling berpelukan. Dan mereka sezaman, hampir sezaman. Itu selalu terjadi di dunia, bahwa setiap kali beberapa wawasan terjadi di satu bagian dunia, itu selalu bergema di seluruh dunia di berbagai bagian, dalam berbagai bahasa, oleh orang yang berbeda. Seolah-olah sesuatu yang dipicu di satu bagian, secara tak terlihat memengaruhi jiwa sensitif lainnya di tempat lain. Ketika Buddha hidup di India, Yunani kaya dengan Heraklitus, Sokrates, dan Pythagoras. Tiongkok kaya dengan Lao Tzu, Confucius, Chuang Tzu, Lieh Tzu. Dan semua orang ini memiliki kesamaan, meskipun bahasa mereka berbeda. Heraklitus berkata, kamu tidak bisa menginjak sungai yang sama dua kali. Buddha akan sangat setuju, bahkan ia akan berkata, dirimu tidak bisa menginjak sungai yang sama meski hanya sekali, karena sungai itu terus mengalir. Dan bukan hanya sungai itu yang mengalir, dirimu juga mengalir. Seseorang datang dan menghina Buddha, Buddha mendengarkannya dalam diam. Keesokan harinya orang itu merasa menyesal, datang untuk meminta maaf. Buddha berkata, lupakan semua itu, karena aku bukan orang yang sama yang telah kamu hina, dan kamu bukan lagi orang yang sama yang telah menghinaku. Jadi siapa yang akan meminta maaf kepada siapa? Dan apa yang bisa aku lakukan sekarang? Orang itu sudah tidak ada lagi, sudah berakhir selamanya. Kamu tidak akan pernah melihat orang itu lagi, jadi jangan khawatir. Dan kamu juga tidak lagi sama. Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang tetap sama? Ananda, murid Buddha, yang duduk di samping, berkata, Master, ini keterlaluan. Ini orang yang sama, aku tidak akan pernah memaafkannya. Dia menghinamu begitu banyak, dia mengucapkan kata-kata yang buruk, dia memperlakukanmu dengan sangat buruk. Itu masih menyakitkan di hatiku. Aku tidak bisa mengatakan apapun karena kamu tidak mengizinkannya. Aku harus menelan semuanya, kalau tidak, aku akan menunjukkannya kepada orang ini. Buddha berkata, Ananda, tidak bisakah kamu melihat bahwa ini sama sekali bukan orang yang sama? Orang yang datang kemarin itu sedang menyiksa, menghina, orang ini meminta maaf. Bagaimana keduanya bisa sama? Apakah kamu pikir penghinaan dan permintaan maaf itu sama? Ini orang lain. Lihat saja matanya, air mata mengalir dari matanya. Apakah kamu ingat orang yang lain itu? Ada api di matanya. Dia ingin membunuhku, sedangkan orang ini menyentuh kakiku. Dan kamu masih berkata, Ananda, ini orang yang sama. Tidak ada seorang pun yang sama. Mengetahuinya berarti mengetahui, terus-menerus menyadarinya berarti mengetahui. Makanan mereka adalah mengetahui. Mereka hidup dalam kekosongan. Dan karena mereka terus membuang masa lalu, mereka selalu tetap kosong. Kekosongan mereka memiliki kemurniannya sendiri. Mereka benar-benar luas, seperti langit tanpa awan. Mereka hidup dalam kekosongan. Mereka telah melihat cara untuk membebaskan diri. Dan inilah caranya, mereka telah melihat cara untuk membebaskan diri. Tinggalkan pengetahuan, jadilah kesadaran yang mengetahui, kewaspadaan, kesiagaan, kesaksian, semua kata kerja, ingat. Lupakan masa lalu, dan tetaplah siap menghadapi saat ini, dan jangan proyeksikan masa depan, dan dirimu akan tetap kosong. Dan tetap kosong adalah cara orang yang bebas. Kebebasan adalah kekosongan total, tetapi dalam kekosongan total itu, turun sesuatu dari luar yang tidak dijelaskan oleh Buddha.
Itu tidak diungkapkan, karena tidak bisa diungkapkan. Buddha tidak menyebutnya kebenaran, dia tidak menyebutnya keilahian, dia tidak menyebutnya kebahagiaan. Dia tidak menyebutnya nama apapun, dia hanya diam tentangnya, benar-benar diam. Ia berkata, datanglah dan lihatlah. Sutra berikutnya, siapa yang bisa mengikuti mereka? Hanya sang master, seperti itulah kemurniannya. Kecuali jika dirimu juga menjadi seorang master, tuan bagi batinmu sendiri, bagi kesadaranmu, kecuali dirimu juga menjadi kosong, dirimu tidak bisa pergi bersama para Buddha, dirimu tidak bisa terbang bersama angsa. Sutra berikutnya, seperti seekor burung, ia terbang di udara yang tak terbatas, dan terbang dalam jalur yang tak terlihat. Ia tidak menginginkan apapun. Makanannya adalah mengetahui. Ia hidup dalam kekosongan. Ia telah terbebas. Dan jika dirimu bisa menemani seorang Buddha, dirimu juga akan terbebas. Dirimu juga akan terbang di atas angin. Dirimu juga akan memulai penerbangan dari yang menyendiri menuju yang menyendiri. Dirimu juga akan mulai bergerak menuju yang hakiki. Buddha menyebut kebebasan hakiki ini nirwana, penghentian ego, penghentian kepribadianmu. Kebebasan berarti kebebasan dari kepribadianmu. Maka apapun yang tersisa adalah keilahian, adalah kebenaran, adalah kebahagiaan. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.